Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ufia Anjani, absen 30. Saya akan menjelaskan teori sesuai dan teori tidak sesuai dengan judul asal-usul nenek moyang di Indonesia. Yang pertama, asal-usul tidak sesuai. Asal-usul tidak sesuai itu teori Afrika. Nah, menurut saya teori Afrika itu tidak sesuai dengan hubungan dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kenapa? Karena teori Afrika itu hanya menjelaskan munculnya lebih banyak daratan. Nah, munculnya lebih banyak daratan maksudnya itu dikatakan bahwa penduduk dunia itu hanya menyebar di salah satu daratan untuk bertahan hidup aja. Nah, itu juga nggak dijelasin banget, karena nggak jelasin bahwa nggak jelasin tentang daerah mananya yang disebarkan daratan itu. Ya, jadi nggak dijelasin dari mana penduduk mana yang emang dia itu nyebarnya itu ke daerah mana aja, itu nggak dijelasin, dan hanya menjelaskan tentang penduduk beberapa bagian-bagian dunia yang emang disebarin itu ke belahan dunia aja, kayak Asia Tengah, Timur, itu kan global, berarti kan nggak menyangkut dengan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, menurut saya sih itu. Jadi yang pertama itu tidak ada faktor pendukungnya juga ya, faktor pendukung tidak ada. Terus habis itu tidak menjelaskan di berbagai daerah dan hanya menjelaskan dengan global, dia semuanya dijelaskan. Maksudnya dijelaskan karena hanya daratan yang disebarkan untuk bertahan hidup itu hanya di benua-benua semuanya yang dijelaskan. Terus habis itu karena faktor alam. Nah, faktor alam itu nggak memungkinkan banget, nggak sesuai banget, karena itu ada dijelasin di PPT-nya itu suhu bumi menurun menyebabkan terbentuknya es. Nah, di Indonesia kan pasti nggak ada yang namanya itu es, kutub es, apapun itu ya, pokoknya yang kata-katanya es itu nggak ada. Dan emang menurut saya itu nggak sesuai, dan itu hanya yang sesuai mungkin di kayak di Eropa gitu kan, terus kayak di Asia itu nggak ada. Jadi menurut saya teori Afrika itu untuk asal usul nenek moyang bangsa Indonesia itu nggak sesuai. Nah, terus yang kedua teori sesuai yaitu teori Nusantara dan teori Yunan. Nah, teori Yunan menurut saya sesuai karena sebelumnya teori Yunan itu kan berasal dari Cina Selatan. Nah, pastinya kalau Cina Selatan itu kan berhubungan dengan Asia Tenggara, kita Indonesia pasti berhubungan. Nah, terus yang menurut saya jadi faktor pendukungnya teori Yunan yaitu ada Proto Melayu sama Jutro Melayu. Nah, kan ada 3 tuh sama orang Negrito. Nah, kalau orang Negrito tuh hanya orang yang emang dia itu merantaunya di Kelantan, Malaysia, hanya di Malaysia, jadi bukan di Indonesia. Jadi menurut saya yang ada cuma di dua doang, Proto Melayu sama Jutro Melayu. Nah, yang pertama Proto Melayu itu dia itu Proto Melayu sama Jutro Melayu itu ada keturunan dari suku-suku daerahnya. Nah, itu menurut saya jadi faktor pendukung banget karena dijelaskan ada daerah kayak di situ ada Jawa, Minang, Bugis. Nah, kayak gitu-gitu kan pasti berasal dari Indonesia. Yang pasti teori Yunan itu adalah faktor sesuai dengan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan di sini saya jelaskan Proto Melayu sama Jutro Melayu. Nah, Proto Melayu itu Proto Melayu tua, dan dia itu keturunannya dari Kalimantan suku Dayak, terus Sulawesi itu Toraja, terus Nias suku Nias, Lombok suku Sasok ya, Sumatera suku Kubu. Nah, itu Proto Melayu tua, dia keturunannya dari beberapa 5 suku-suku tadi. Nah, sedangkan yang Jutro Melayu muda itu keturunannya di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Madura, sama Sulawesi.
Dan yang terakhir menurut saya yang paling benar-benar tepat adalah teori sesuainya, itu teori Nusantara. Karena kenapa teori Nusantara itu berasal nenek moyangnya itu yang dari Indonesia sendiri. Ya emang karena teori Nusantaranya itu emang karena dari bangsa Indonesia sendiri, nenek moyang bangsa dari Indonesia sendiri, jadi di Indonesia aja gitu. Jadi ya menurut saya itu sesuai banget, yang paling sesuai itu tadi teori Nusantara. Nah terus abis itu, dan ada faktor pendukungnya juga. Faktor pendukung teori Nusantara yang pertama itu tingkat peradabannya tinggi. Nah tingkat peradaban tinggi itu jelasin kalau daerah Melayu sama Jawa itu peradabannya tinggi, dan ya peradabannya tinggi. Nah kenapa itu menurut saya itu faktor yang pendukung yang paling kuat itu tuh yang tingkat peradabannya tinggi dengan daerah Melayu dan Jawa, karena di situ jelasin ada daerah Melayu sama Jawanya. Jadi itu sebagai faktor pendukungnya, dan itu juga termasuk teori sesuainya. Nah terus kedua itu banyak fosil yang ditemukan, dan menurut saya banyak fosil yang ditemukan itu tidak sesuai, apa sih, saya nggak penting gitu, nggak penting untuk dijelaskan, karena emang bisa aja nggak cuman di negara Indonesia aja, nggak cuman di nenek moyang Indonesia aja. Kalau emang fosil yang ditemukan itu emang di Indonesia aja, jadi dia bisa aja cuman ke Indonesia. Kayak misalnya di Malaysia mungkin bisa aja fosilnya banyak ditemukan juga, jadi itu hanya option aja. Jadi ya. Terus yang ketiga, bahasa rumpun Austronesia. Nah bahasa rumpun Austronesia itu bahasa yang berkembang di Nusantara tapi berbeda dengan di Asia Tengah. Dan jadi menurut saya teori yang sesuai dan tidak sesuai tadi, teori yang tidak sesuai teori Afrika, terus teori sesuai teori itu teori Nusantara sama teori Yunan, karena udah dijelaskan dari berbagai daerahnya itu udah diterapin. Dan yang terakhir tadi teori Afrika gak dijelasin beberapa faktor pendukungnya, cuman hanya menjelaskan penduduk berupa penduduk global yang emang bertahan hidup hanya di daratan aja. Jadi menurut saya segitu aja. Dan sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.